Oke, terima kasih sudah mau membuka channel ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak hal yang tidak disampaikan dalam pembelajaran di sekolah, terutama di SMP maupun di SMA, tentang sejarah-sejarah di balik apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah. Banyak hal yang kita tidak tahu, dan mungkin karena itu menjadi kontroversi sehingga perlu disembunyikan. Sejarah bangsa kita itu, kalau dalam sejarah di sekolah khususnya di SMA, dimulai dari prasasti Yupa di Kutai abad 3 sampai 4 Masehi atau tahun 300-an sampai tahun 400-an di Kutai, sebuah tempat di Kalimantan Timur, dan kemudian baru berkembang, dan disitulah kita dianggap bangsa ini masuk ke sejarah. Karena ciri sejarah adalah jika sebuah peradaban itu sudah mengenal tulisan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebelum Kutai, sebelum kerajaan Kutai dengan 7 yupanya itu, kita memang belum punya sejarah? Jawabannya pasti tidak. Cuman karena bangsa ini atau leluhur-leluhur kita itu, dan mungkin juga diwariskan sampai sekarang, mereka tidak suka menulis. Karena ciri khas sejarah adalah tulisan, maka yang bisa ditemukan yaitu kita dianggap masuk sejarah ketika ditemukan 7 buah prasasti Yupa atau dalam batu besar yang ditulis seperti prasasti begitu. Nah, sekarang apakah belum ada kerajaan sebelum itu? Sudah ada. Jadi menurut penelitian terakhir, ada sebuah kerajaan yang berada di Selat Sunda, kalau tidak salah di Jawa Barat begitu, atau mungkin sekarang bekas Gunung Galunggung. Itu ada sebuah kerajaan namanya Sengkalanegara. Nah, seperti apa kerajaan itu pada episode berikutnya, atau kapan-kapan nanti akan kita bahas Sengkalanegara itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui sejarah bangsa kita ini? Sebenarnya yang salah siapa? Apakah karena memang kesalahan dari produk kolonialisme, mungkin dicuri atau lagi dihilangkan, mungkin begitu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas yang kita temukan dalam pembelajaran di sekolah, bangsa ini masuk ke dalam babak sejarah itu pada masa abad 3 sampai dengan 4 Masehi atau tahun 300 sampai dengan 400 Masehi. Padahal kita tahu ada Cina itu sudah masuk ke dalam sejarah, atau bangsa Cina itu sudah memiliki sejarah yang panjang, dikenal sejak tahun 3000 sebelum Masehi atau 5000 tahun yang lalu. Mesopotamia atau daerah Iran, Irak sekarang itu juga sama, tahun 2000-an, 3000-an sebelum Masehi atau 5000 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya di mana letak kita dalam sejarah? Apakah tidak berpengaruh? Gitu. Semoga nanti penjelasan ini bisa memberikan sedikit pencerahan, dan yang mungkin belum pernah diceritakan di sekolah. Adik-adik yang di SMA, atau mungkin Bapak Ibu guru yang ingin menyanggah pernyataan saya, bisa, boleh, karena kita ingin berdiskusi. Dan mungkin kalau penjelasan saya salah juga nanti silahkan dikoreksi. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah, lantas apa yang akan dilakukan ketika sebuah bangsa itu sudah menemukan sejarahnya? Seharusnya kita gali, kita temukan hal-hal yang lama-lama itu. Tapi nampaknya orang yang senang dengan sejarah di bangsa ini sangat sedikit. Bahkan di hari ini pelajaran sejarah justru malah mau dihilangkan, atau setidaknya dikurangi. Di SMK sudah dikurangi.
di SMA menjadi pilihan atau pelajaran pilihan rencananya begitu. Jadi ini sebuah kemunduran sejarah menurut saya begitu. Nah, kembali kepada tulisan. Kenapa kita tidak menemukan bukti-bukti otentik tentang tulisan-tulisan itu? Apakah memang ada penghancuran? Apakah memang pada masa-masa lalu orang tidak peduli dengan tulisan? Tapi nampaknya kesadaran menulis, kesadaran meninggalkan tulisan itu sudah ditunjukkan oleh para pemimpin kerajaan-kerajaan pada masa itu. Setelah kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara yang meninggalkan jejak, salah satunya ada di Prasasti Tugu tentang pembangunan Sungai Citarum yang panjangnya sekitar 11.000 tombak, mungkin ya lebih dari 11 sampai 15 kilo dari Puncak Bogor sampai di pantai Jakarta. Kemudian diteruskan kerajaan-kerajaan berikutnya, mulai dari Tarumanegara nanti pindah ke Mataram ya, dari Mataram nanti pindah lagi ke Majapahit, atau sebelum Majapahit ada Singosari. Dan uniknya, salah satu kerajaan yang besar di Indonesia saat itu ada Sriwijaya, dan yang paling besar katanya adalah Majapahit, yang kemudian dijadikan sebagai penggugah semangat nasionalisme oleh Soekarno dengan mengangkat dua kitabnya, yaitu kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Negara segede Majapahit itu pun hanya meninggalkan dua jejak tulisan itu ya, Negara Kertagama dan Pararaton. Pararaton sendiri itu dilahirkan, dicetuskan pada masa Singosari, bagaimana raja-raja di Singosari sampai nanti Kertanegara itu ada silsilahnya, siapa yang berkuasa ada. Kemudian pada Negara Kertagama, salah satu yang paling unik yang sering kita dapatkan di sekolah adalah cerita tentang bagaimana kerajaan ini menjadi satu dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Berbeda-beda tetapi hukum tetap yang utama. Itu. Jadi Majapahit sendiri, negara yang besar itu, cuma punya dua peninggalan besar, yaitu Negara Kertagama dan Pararaton. Lantas kerajaan-kerajaan berikutnya seperti apa? Demak mungkin juga nggak ada tulisannya, bahkan kerajaan-kerajaan ini pun tempatnya di mana juga kita belum tahu secara pasti. Majapahit juga belum tahu, meskipun sudah ada situs-situs yang ditemukan, luasnya seberapa kita juga tidak tahu. Tidak sedetail di dinasti-dinasti di Cina. Bahkan Demak sendiri tempatnya di mana, kalau nanti ada istilah mocopat untuk pendirian sebuah kerajaan pada masa Islam, masjidnya ada di situ. Nah, kemungkinan di mana sebenarnya kita bisa mengetahui di mana letak kerajaan itu. Tapi mungkin karena pertimbangan kekinian itu tidak diungkap. Dan masih banyak lagi kontroversi sejarah di Indonesia yang belum diungkapkan. Nah, itu awalan untuk pembahasan kita, ulasan kita, kapan kita masuk ke dalam babak sejarah dan kenapa kita tidak punya sumber-sumber sejarah yang bagus untuk kita bisa menumbuhkan lagi semangat kebangsaan kita yang hari ini baru dikoyak-koyak. Oleh siapa? Anda pikirkan dan Anda analisa sendiri. Oke, terima kasih. Itu pertemuan atau episode pertama tentang ulasan sejarah bangsa kita. Semoga penjelasan saya ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana politik negara kita akan dijalankan sampai sekarang. Kita mulai dari Arok Dedes, karya Pramudian Tatur, roman berlatar belakang sejarah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.